Yang kedua, tentunya mereka tidak ada usaha untuk mempelajari agama Islam, ya kan? Mereka tuh mereka tuh udah terdoktrin dan mereka pun jauh dari agama. Nah, udah jauh dari agama kayak gini, udah mereka gak ada defense untuk mengcover pemikiran yang kayak gini. Tapi ketika mempelajari dalil mereka, apa yang mereka pahami, apa pendapat-pendapat yang mereka pegang, maka kita makin terbuka. Oh iya, kita punya dalil, mereka pun punya dalil, ya kan? Sehingga yang paling baik itu, yang benar itu, bukan berarti ketika kita toleran itu, kita ikut mereka pun ikut kita, enggak. Jangankan mempelajari agamanya, ya kan, mereka melaksanakan kewajibannya aja enggak, ya. Dari gimana mereka paham bahwasan agama Islam itu enggak intoleran gitu. Bagaimana mereka bakal paham bahwasannya kehidupan sehari-hari kita itu tidak bakalan jauh dari agama kalau misalkan mereka aja nggak mau mempelajari hal itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK Bicara Kebaikan bersama saya Valdo, dan di sebelah saya sudah ada langganan bintang tamu di sini. Bintang tamu langganan di sini. Oh iya dong. Ya, karena dia bestie saya dan juga dekat. Dan juga dekat ke sini sehingga kita lebih sering sharing ya. Iya, betul. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang keluar dari lisan seorang ya kun, Allah. Gitu. Ustadz Kun. Gitu. Amin ya Allah. Ustadz Alkan kok Ustadz Kun sih? Sama aja lah. Ya. Kali ini mungkin kita nggak usah basa-basi lagi kayak apa kabar gitu-gitu, nggak usah lah ya. Udah lama sudah sering sini. Iya. Mungkin pembahasan kali ini langsung spesifik dan agak sedikit berat. Apa itu? Tapi sensitif sih. Apa itu? Kita ngebahas soal Islamfobia. Islamfobia, apa yang terjadi di era zaman hari Istilahnya seharusnya nggak ada nggak sih harusnya? Seharusnya nggak ada. Karena Islam kan tidak semenakutkan itu ya. Tidak semenakutkan itu. Kenapa ada istilah halal kayak gitu-gitu? Itu tuh kan berarti sebuah narasi yang dibangun oleh orang-orang yang tidak suka sama Islam. Betul sekali. Kan bahwa Islam itu agak menakutkan. Iya. Kenapa nggak ada Kristenfobia atau Hindufobia? Ya, selama ini yang kita dengar cuma Islamofobia aja kan. Iya. Ada penjelasannya kayak kira-kira kayak gitu kan? Ya sebenarnya sih ini kan yang namanya suatu kekuatan yang absolut ya. Ketika di zaman dahulu kan zaman khilafah. Iya sih. Ya, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah. Yang namanya perkembangan Islam kan sangat maju. Oh iya. Ketika itu. Di dinasti Abbasiyah, keilmuan, para ilmuwan muslim hadir ketika itu. Dinasti Umayyah, bahkan di situ ada Muhammad Al-Fatih yang bisa meruntuhlah tembok Bizantium. Yang sekian tahun lamanya bisa diruntuhkan. Iya, betul. Tentunya hal-hal seperti ini kan tidak disukai oleh orang-orang di sebelah sana, ya kan? Agama yang non-muslim lah. Iya. Nah, hal seperti inilah nanti untuk menjatuhkan kaum muslimin, kan tidak bisa ketika itu diruntuhkan melalui militer. Ya, kekuatan militer kaum muslimin ketika itu kuat. Iya. Tapi dimasuklah dari dalam. Mulailah muncul orientalis tertentu yang memframing bahwasannya ajaran Islam ini salah, ajaran Islam ini kejam dan sebagainya. Di-framing lah menjadi sesuatu yang seharusnya tidak ada di muka bumi ini gitu kan. Sehingga orang-orang itu takut kepada muslim, muncullah Islamofobia di situ. Dari mulai istilah teroris, dari mulai istilah bahwasannya Islam itu tidak rahmatan lil alamin kan. Dia itu nabinya aja menikahi anak kecil misalkan. Ya banyaklah muncul hal demikian yang mungkin ya sebenarnya itu ya syariat Islam yang biasa aja sebenarnya. Bahkan itu menumbuhkan keadilan di muka bumi, tapi karena memang mereka itu tidak senang terhadap agama Islam, nah orientalis ini yang menyerang Islam dari dalam itu, memframing segala sesuatu itu menjadi Islamofobia itu. Ya, pada akhirnya masyarakat muslim sendiri tanpa disadari termakan ya. Iya, betul. Sama framing Islamofobia. Nah, itu tujuannya. Jadi tidak bisa menghancurkan dari luar. Dari sesama non-muslim ngancurin muslim nggak bisa, akhirnya dari muslimnya sendiri yang merusak agamanya sendiri. Kayak gitu. Di luar negeri kan ini banyak banget ya sebenarnya. Betul. Apalagi khususnya di negara-negara liberal ya yang mungkin mereka nggak percaya Tuhan. Iya. Bahkan di sini kita di Indonesia gak kerasa aja gitu kan. Nah, ini yang mau ditanya nih, kira-kira di Indonesia itu ada nggak sih kayak gini-gini? Ada. Tentunya ada. Iya. Tapi mungkin ada dalam bentuk tersirat kali ya. Iya, betul. Tidak samarkan ya. Tidak terlalu benar-benar frontal banget lah kalau di Indonesia ini. Iya, mungkin lebih ke kayak
karena mayoritas negara kita adalah negara beragama Iya, gitu ya. betul. Dan beragama Muslim khususnya beragama Islam. Kayaknya nggak menutup kemungkinan nggak sih menurut lu kan kalau orang Islam sendiri tuh malah takut sama Islamnya sendiri? Tidak menutup kemungkinan. Kalau misalkan seorang Muslim itu sendiri yang beragama Islam, dia tidak mempelajari agamanya secara utuh, ya kan? Banyak tuh kayak gitu. Iya, banyak sekali kok kayak gitu. Seorang Muslim, dia menganggap agamanya itu intoleran. Karena kenapa? Terkadang kita dilarang untuk mengucapkan mengucapkan Selamat Natal kepada non Muslim, misalkan ya kan. Padahal kalau misalkan kita mempelajari secara utuh, dilarangnya tuh di poin mana, ya kan? Ada kalau misalkan kejadian poin tertentu, Bapak Prabowo nggak mengucapkan Selamat Natal ke Donald Trump misalkan, perang Indonesia, mau gimana? Maka fleksibel hukum fikih di situ mulai muncul, maka dibolehkan mengucapkan Selamat Natal. Maka kalau misalkan agama Islam itu dipelajari secara utuh, ya kaum Muslim sendiri tidak akan merusak agamanya sendiri. Nah, kalau misalkan tidak secara utuh dipelajari agama Islam, ya udah muncullah orang-orang yang Islamofobia dari agamanya sendiri. Kayak gitu. Ini mungkin tadi kita sempat ngobrol sebentar pas off cam ya terkait mungkin agak sedikit keluar dikit ya. Mungkin ini kasusnya sama kayak apa namanya sekarang nih ya, banyak satu organisasi yang besar di Indonesia. Ya, kita sebut aja lah Nahdlatul Ulama ya. Dan saya bagian dari mereka juga, bagian dari Nahdlatul Ulama sebagai Nahdiyin. Melihat bahwa NU itu kan suatu organisasi keislaman yang militan banget dan besar banget ya. Masanya di mana bahkan di setiap kampung tuh ada. Mungkin para misionaris, gue nggak tahu ya. Cuman yang jelas kayaknya ini ada satu misi besar yang digaungkan oleh seseorang, gue nggak tahu siapa, yang ingin merusak NU dari dalam dengan NU-nya sendiri. Jadi kayak mulai itu bermunculan kayak maaf ngomong ya, ada beberapa tokoh-tokoh agama yang merepresentatifkan ini tuh adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan orang-orang NU kayak gitu, sehingga mencap bahwa orang-orang NU itu semuanya akhirnya jadi jelek kayak gitu. Dan itu pun yang terjadi secara general mungkin dalam Islam itu sendiri ya. Iya betul. Di Indonesia khususnya. Betul. Yang ngebuat kayak nih, lu pernah ketemu orang gak sih di kampus lu? Ketika lu ada ngebahas agama sedikit nih, ada yang kayak udah nggak usah bawa agama lah, gue takut nih. Nah, iya betul. Ya. Pernah ketemu orang kayak gitu nggak? Banyak banget, ya kan. Bahkan di sosial media kita sendiri kan, kalau kita aktif di sosial media, kalau kita bawa agama aja, apa sih? Mau jualan bawa agama, ya kan? Iya kayak gitu. Banyak banget branding bukan personal branding ya toko-toko ya kayak restoran kayak tertentu, ya kita sebut aja Almas lah mungkin. Sempat viral tuh kan? Ustadz Randy. Iya, Almas itu kan benar-benar membranding restoran makan mereka dengan agama ya. Restoran Arab Saudi. Iya, Arab Saudi, dan juga kalau penerimaan karyawan di sana wajib sholat 5 waktu dan sebagainya. Kan itu hujatan-hujatannya kalau anak baca, Masya Allah, jangan bawa-bawa agama kalau masalah kerja, ya kan? Jangan bawa-bawa masa sih mau terima kerja aja harus sholat. Saya nggak ada korelasinya sama pekerjaan katanya. Padahal Islam sudah mengatur semuanya ya. Betul. Termasuk dalam berniaga itu sendiri. Betul. Justru itu bukan sebagai pemberat syarat untuk kerja bagi anak. Itu justru membantu mereka yang tadinya mencari unsur duniawi itu kan untuk bekerja, mencari nafkah. Ukhrawinya pun akhirnya pun diselamatkan dengan peraturan itu. Justru bagus nggak sih ketika ada perusahaan yang kayak gitu ya, yang bagus banget, yang mewajibkan karyawan untuk sholat 5 waktu. Bagus bahkan banget. Kalau bisa ke masjid gitu kan. Iya betul. Karena nggak sedikit juga banyak perusahaan di Indonesia tuh yang jarang memperhatikan waktu-waktu sholat ini. Iya betul. Kayak gitu kan. Iya. Ada yang jam 12 ikut meeting aja terus. Iya betul. Gitu kan. Iya. Asar meeting kerja terus, nggak ada tuh izin buat kayak gitu kan. Betul. Bisa ada yang gitu. Ada yang punya kesulitan itu. Iya. Ini bahkan jangan itu, hari raya pun bahkan ada juga yang masih masuk misalnya. Iya betul. Ya kan? Iya. Justru ketika ada perusahaan yang aware sama hal-hal ruhiyahnya seperti itu, harusnya jadi satu hal yang ini cara baru nih, cara sistem kerja baru nih yang luar biasa unik, bukan just jadi sesuatu yang harus ditakutkan. Iya. Kan sholat kita butuh, bukan? Iya betul. Bukan yang butuh bukan Allah, tapi kita yang butuh sholat. Gitu loh. Dan seharusnya itu diapresiasi. Tapi yang terjadi di Indonesia, ya itulah, netizen kita luar biasa hujat. Dan itu bentuk dari kategori Islamofobia yang kecil. Betul, ya. Betul.
Iya, betul banget. Jadi saking mereka tidak paham, ya kan, saking tidak pahamnya akan hal ini, mereka tuh seakan-akan menganggap itu, ini nggak normal nih. Masa iya kerjaan kayak gini harus dikaitkan dengan agama, ya kan? Masa kerjaan aja harus sholat 5 waktunya wajib, kalau nggak sholat 5 waktu wajibnya dilaksanakan nanti dikeluarkan, ya kan? Itu mereka kan dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya bagi kita, kalau kita orang-orang pesantren gitu, pertanyaan receh bagi anak bagaikan anak bayi gitu. Yang harus ditanyakan kenapa gitu. itu jadi peraturan gitu kan. Ya justru itu jadi peraturan sebagai bentuk tanggung jawab owner gitu kan. Iya. Terhadap karyawannya. Jangan sampai perusahaannya jadi tidak ada keberkahan di dalamnya gara-gara melalaikan atau membiarkan karyawannya lalai terhadap kewajiban mereka sebagai seorang hamba. Iya, betul. Tuh guys, kebalik memang nih. Emang. Harusnya malah jadi contoh ya. Betul. Jadi contoh ya. Kita apresiasi sebenarnya iya, kan. harusnya kita apresiasi. Nah, makanya kalau kita tarik benang merahnya nih, Dok ya. Dari mulai misalkan kayak tadi di restoran tiba-tiba mengkaitkan dengan agama mereka agak sensitif. Di kuliahan ketika kita lagi nongkrong santai, ngobrol santai gitu, tiba-tiba bawa agama udah sensitif lagi, ya kan? Atau misalnya kayak ada kita ngeluarin dalil langsung nih, pasti ada cap tuh di belakang kayak gila itu. Ini langsung ustadz, masya Allah, Islamnya ini banget. Iya gitu. Kan, sensitif banget kan? Ataupun nanti di kayak yang disampaikan tadi kayak apa? Beberapa misionaris di organisasi NU ataupun organisasi manapun keislaman gitu kan? Tiba-tiba merusak dari dalam. Nah, ini sebenarnya bentuk keberhasilan dari para misionaris yang ingin menghancurkan agama sebenarnya. Ya kan? Mereka tuh sebenarnya salah satu bentuk keberhasilan mereka nih. Jauh kalau kita bicara ke sana itu ya rencana besar mereka kita nggak tahu lah ya, tapi yang jelas rencana besar mereka mungkin kita nggak tahu. Benar-benar mungkin ingin menghancurkan agama Islam dengan secara menyeluruh gitu. Tapi alhamdulillah ya kan, walaupun mereka berniat sejahat apapun itu, agama Islam masih berdiri kokoh. Meskipun ada beberapa dari ideologi mereka berhasil dan bisa masuk dan dipegang sama muslim itu sendiri. Ya, hijab itu cuman adat Arab, ya kan? Padahal menghijabi diri menutup aurat itu bukan hanya adat Arab, memang itu perintah dari Allah langsung. Ya kan, yang namanya yang tadi tuh, yang namanya agama itu gak boleh dicampur adukan sama pekerjaan kita. Agama-agama, pekerjaan itu kan liberal sekuler. Ya kan, pemikiran sekuler. Yang jelas pasti agama itu ikut campur dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun politik, berniaga, apalagi urusan percintaan. Betul. Ya kalau kita tidak melibatkan agama dalam sisi kehidupan kita, ya berarti kita tidak beragama gitu. Betul, memang ya seperti kan? Itu. Nah, berarti itu kan kayak buah simalakama ya. Iya. Makanya seorang muslim yang sehat pasti berpikir demikian. Iya. Namun karena mereka terdoktrin, nah seperti itulah. Mungkin dalam pikiran mereka beragama itu cukup sekedar sholat, ngaji, dan puasa udah. Ya, bahkan ada yang bilang yang penting gua ngelakuin hal baik, gak ngerugiin orang lain, fokus ke amaliyahnya aja. Sholatnya kagak, sedekah enggak, dosa-dosa gua. Tapi gitu. dalam kehidupannya tidak menerapkan nilai-nilai islaminya. Betul, itu dia. Sehingga pekerjaan kok ini kerjaannya kok campur agama sih. Iya. Kok ini sekolahnya kok dikit-dikit campur agama sih, atau apalah pokoknya gitu kan. Jadi orang mikirnya ke situ. Padahal itu pemahaman yang logical fallacy-nya salah ya. Iya, salah banget. Satu logika. Sama ini juga nih yang menurut gue akhirnya ngebuat Islam itu jadi satu yang takut untuk dibahas secara menyeluruh di media adalah framing bahwa bercanda dengan agama, bukan membercandai agama ya. Bercanda dengan agama itu dianggap sebagai dark joke. Oh iya. Mungkin kita kayak misalnya ada beberapa tokoh publik lah kayak misalnya Jafar sama siapa tuh, sama beberapa pendeta misalnya misalnya Muslim sama Coki misalnya. Mereka bercandai agama ya gitu kan. Dalam konteks yang menurut gue masih wajar gitu kan. Tapi kenapa kategori bercanda dengan agama, bukan membercandai agama ya. Bercanda dengan agama ini masuk kategori dark joke. Karena gue mikir kayak kalau gitu berarti agama itu sesuatu yang sangat menakutkan untuk dibahas. Iya. Bagi yang Anda lihat untuk dark jokes ini, sebenarnya dark jokes itu muncul ketika istilah dark joke itu muncul ketika hal-hal yang memang sakral dibercandain. Nah, jadi muncullah framing kalau misalkan kita bercanda dengan hal yang sakral, baik itu berhubung dengan agama Islam,
Kristen, Buddha, Hindu dan sebagainya, hal-hal yang berbau sakral lah, ini kan. Itu jadi dark jokes. Tapi zaman sekarang karena memang dark jokes itu berhubungan dengan agama yang tadinya sakral, sedikit demi sedikit itu berubah haluan tuh. Hal-hal kecil aja jadi yang berhubungan sama agama ya. Jadi dark joke gitu. Paham nggak? Jadi kayak gitu. Iya, padahal maksudnya kan kita sebagai seorang muslim tuh harusnya dekat dengan agama kita ya. Iya betul. Sehingga bercanda dengan agama itu masuknya kategori ya udah gitu. Betul. Bukan masuk kategori dark joke harusnya ya. Iya, benar. Ya udah kayak gitu memang. Iya, makanya yang lalu itu yang namanya dark joke memang sesuatu yang sakral banget gitu kan, yang dicandain mereka dan itu nggak boleh. Nah, zaman sekarang tuh canda-candaan yang remeh tentang agama yang seharusnya memang dia tahu gitu kan. Itu seakan-akan dark joke banget ini, padahal mah enggak gitu. Ya kan, atau misalkan selain dark joke ya, atau light jokes, atau candaan bercahaya. Ada orang baru selesai sholat aja, Masya Allah, ya kan, Kiai, Ustadz, Gus. Padahal itu kewajiban dia sholat, ya kan, bukan Masya Allah banget. Kalau gue gini dulu di kampus, ada cewek misalnya, hai kenalin gitu kan, kenalin gitu. Gue begini, dia langsung kayak, siap akhi, gitu. Ya kenapa memang? Iya, padahal memang itu aturan seperti itu dan memang itu kewajiban. Iya. Bukan hal istimewa, memang kewajibannya gitu. Yang istimewa itu memang misalkan kalau misalkan tadi berhubungan dengan sholat 5 waktu itu kewajiban. Tapi ketika ditambah dengan sholat tahajud malamnya, sebelum tidur dia sholat taubat dulu, nah itu baru istimewa. Spesialnya di situ. Ini sholat subuh di masjid tepat waktu aja, Masya Allah luar biasa, kewajiban. Kadang yang bikin kita malu untuk berislam dengan sempurna adalah lingkungan sendiri. Ya, itu dia. Yang kayak gini nih. Pernah nemu gini gak sih di kampus, kayak dulu gue sering banget gini. Ya ilah, gaya-gaya lu kayak mau sholat ke masjid. Ya. Biasa juga sholat di kosan kata dia gitu kan. Nah, iya. Ya kan maksud gue, ya ketika gue lagi sadar pengen sholat ke masjid, ya udah disupport tolong gitu guanya. Betul. Bukan malah diejek-ejek kayak gitu. Iya. Itu kan ngebuat gue akhirnya kan kayak gue digini ini males sih gue. Nah, itulah makanya istilah dalam hadis itu Islam akan datang dengan asing dan akan kembali asing. Sekarang mulai asing. Hal-hal yang wajib kayak gitu mereka ledekin tuh kayak seakan-akan ya gitu. Iya. Gue puasa Senin Kamis nih. Masya Allah. Makan yuk kantin, food court misalnya gitu kan. Terus ada yang gue puasa gitu. Ya iyalah kayak lu puasa ye. Udah sih makan aja makan gitu. Gitu-gituin jadi kayak yaudah deh ntar gue gak usah ini deh. Gue gak usah puasa deh. Gitu. Ya seperti itulah. Dulu gue digituin tuh pas di zaman-zaman musuh kayak sama. Jadi kayak aduh. Ya kenapa sih maksudnya ketika ada lucunya di negeri kita adalah ketika ada seseorang yang pengen berusaha untuk jadi lebih baik lagi dalam proses beragamanya, malah lingkungan sekitarnya tuh tidak mendukung. Iya, kurang mendukung. Mungkin antara salah lingkungannya atau ketika dia mau berhijrah masih di lingkungan yang sama. Gue nggak tahu deh itu kira-kira gimana yang tepat menurut lo? Apakah kita ketika mau hijrah nih, gue tetap harus berada di lingkungan, gue nggak apa-apa untuk berada di lingkungan yang sama, atau ketika gue ngerasa gue harus keluar dari lingkungan itu. Kalau misalkan ketika kita nggak benar ya, jadi misalkan merasa nggak benar karena lingkungan, maka kalau kita berubah, maka sebisa mungkin lingkungan itu jauhin. Ya kalau misalkan kita benar-benar berubah haluan, nggak jadi nggak benar ya itu gagal lingkungan, maka lingkungan yang lama sebisa mungkin harus dijauhin, gitu kan, tanpa memutuskan hubungan silaturahmi ya, tapi kita menjauh dari mereka. Tapi kalau batas ya, iya betul. Tapi kalau misalkan ruang lingkupnya tuh berubah karena diri sendiri, memang mungkin lingkungan dia emang nggak benar. Tapi dia berubah karena diri sendiri, bukan karena lingkungan, gitu kan? Lingkungannya tukang mabok, tapi dia nggak ikut-ikutan mabok, dia tahu itu salah. Tapi dia nggak benarnya tuh gara-gara emang malas-malasan aja, gitu. Nah maka kalau misalkan dia berasa kuat dengan lingkungannya, tidak masalah di situ. Tapi yang namanya manusia ya kan, makanya di mutolaah itu kan ada sebuah kisah menarik kan, di mana ada si anak ini anak soleh, nggak pernah diajarin nggak benar sama bapaknya, tapi si anak itu suatu hari pengen bergaul sama kawan-kawannya di luar, kawan-kawannya yang notabene nggak benar, sama bapaknya dilarang, jangan bergaul dengan mereka. Lalu si anak, tenang ayah, aku tuh anak baik insya Allah, gak bakalan mau ikut campur dan terhasut sama kelakuan mereka. Terus ayahnya bawa satu
keranjang apel, ya kan? Semua apel itu baik kecuali satu apel busuk. Si anak itu pengen ngambil apel busuknya. Kata si ayah, jangan diambil tuh apel busuk. Lihat nanti bagaimana apa yang terjadi. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu. Si keranjang itu dicek lagi sama si anak sama ayahnya. Ternyata satu apel yang rusak bisa menghancurkan semua apel yang segar. Nah, itulah yang ingin diajarkan sama ayahnya. Walaupun kamu sekuat apapun kamu di lingkungan yang buruk, sekuat apapun kamu menjaga diri di lingkungan buruk, yang namanya mafsadat, yang namanya kerusakan atau yang namanya suatu hal yang buruk itu pasti lama-kelamaan akan menggerogoti kamu. Ya, maka kamu harus pintar-pintar jaga diri. Sebisa mungkin jauhin lingkungan seperti itu. Ya, lingkungan berpengaruh sih memang. Ini juga yang membuat narasi kayak gini ya, kayak Islam itu kenapa intoleran sih? Nah, gitu kan? Kenapa sih Islam itu intoleran? Kata siapa Islam intoleran ya? Iya, makanya di sebenarnya ada pertanyaan baru. Di bagian mananya Islam intoleran? Nah, iya gitu. Muncul kan itu kan pertanyaan lanjutan dan pertanyaan yang ditanyakan sama orang yang fobia terhadap Islam gitu ya, yang takut sama Islam karena Islam itu intoleran. Iya, gitu. Dari mana intolerannya? Betul. Gitu. Sebenarnya dari mana intolerannya? Makanya dari pertanyaan itu kan muncul pertanyaan baru dari kita. Sebelah mana Islam itu intolerannya? Makanya nanti kalau misalkan kita mempelajari Islam dari seorang Muslim, ya kan, tentunya akan berbeda-beda, ya kan. Ada, mohon maaf, golongan tertentu ekstrim, sekalian salah, kafir, ya kan, sesat. Nah, ada juga yang netral, fleksibel. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Selama hukumnya ini, nanti ada hukum baru. Jadi kan sebagainya. Ada banyak syarat dan ketentuannya. Iya, sama kayak tadi tuh, kayak pengucapan Natal. Kita mengucapkan Natal ke non-Muslim. Gimana dulu nih? Iya, kalau kita mengucapkan Natal ke non-Muslim, kita nggak boleh. Ya kan, tentunya kita nggak boleh mengikuti kebiasaan mereka. Tapi kalau hukumnya berbeda, seorang presiden nggak mengucapin Natal ke Donald Trump, misalkan di negara Amerika, tiba-tiba Donald Trump tersinggung, memutus hubungan ekonomi. Ketika lo mau mengucapkan Selamat Natal, misalnya ke non-Muslim, tapi lo adalah sebagai pemimpin masyarakat gitu lah ya, pemimpin masyarakat yang mewakili yang menjadi representasi wajah Indonesia ibarat kata ya. Maka mengucapkan itu tuh sebagai bentuk lu sebagai pejabat kayak gitu ya. Iya, nanti muncul hukum baru. Ya kan? Hukum fikih kontemporernya nanti. Ya makanya di situ kan dalam menentukan hukum fikih itu kan ada ijma dan qiyas. Iya, betul. Yang enggak hanya berpatokan pada Al-Qur'an dan hadis. Iya. Gitu nah, kan. Orang-orang non-Muslim yang merasa Islamofobia itu dan mereka menganggap Islam itu Islam itu agama intoleran, mereka mempelajari agama Islam itu hanya sedikit, tidak keseluruhannya. Mereka baru belajar cangkangnya aja, mau melihat ke dalamnya udah ini Islam nggak bener. Ya mungkin ini kali ya kasus yang terjadi dari konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah ngebuat akhirnya Islam itu terkesan keras, intoleran, lagi teroris bahkan gitu ya. Jadi udah mereka tidak mempelajari Islam secara menyeluruh. Kedua, di sosial media banyak sekali hoax dan juga berita-berita tentang yang macam-macam tentang agama Islam, teroris dan sebagainya. Apalagi perang lagi berkecamuk di timur sana kan. Yang ketiga, terkadang Muslimnya sendiri memang mencontohkan hal yang nggak benar. Nah, dari tiga inilah muncullah perspektif dari mereka bahwasannya agama Islam itu nggak benar. Nah, iya itu sejalan juga sama ini sih, maksud kayak Jadi kalau gue pernah nonton salah satu podcastnya Ustadz Felix ya, gitu kan, dia pernah bilang beliau siapa gitu, narasumbernya bilang, pokoknya pernah ada kalimat begini nih, lucunya framing masyarakat dunia ya di luar Islam terhadap Islam itu adalah begini, ketika ada penembakan di gereja, gitu ya, oleh white supremacy disebutnya, white supremacy. Jadi kayak supremasi orang-orang kulit putih lah gitu kan. Ketika ada orang kulit putih gitu kan, yang mereka menembak di gereja, kayak gitu kan, framing berita yang dibuat adalah pasti seorang yang gangguan kejiwaan melakukan aksi kriminal di gereja. Iya betul. Kayak gitu kan. Kenapa nggak bilang masyarakat Barat itu teroris, masyarakat Eropa itu teroris. Kenapa nggak kayak gitu kan? Kenapa framingnya mengalami gangguan kejiwaan hanya individu itu aja gitu kan? Sementara ketika seorang Muslim gitu kan di Timur Tengah sana, misalnya seperti di Palestina atau di mana lah ya sekarang lagi konflik, yang mempertahankan kedaulatan negaranya, yang melawan orang-orang yang masuk ke dalamnya untuk mengusik tanah air mereka, dicap sebagai teroris. Dicap sebagai pemberontak. Betul.
Kayak gitu kan. Padahal kan itu bentuk dari perjuangan mereka menjaga tanah air mereka. Kenapa frame-nya langsung Islam itu keras, Islam itu teroris, Islam itu intoleran, Islam itu menakutkan. Ya betul, itulah bodohnya mereka kan. Saking Islamophobia mereka tuh udah akut ibaratkan kan. Jadi apa yang hitam dalam kawasan mereka sendiri gak kelihatan, paham? Iya. Kayak gitu, gajah di pelupuk mata gak kelihatan, tapi semut di ujung pulau kelihatan banget kayak gitu ya. Tapi menurut lo, buat balik lagi nih ke orang Indonesia sendiri nih ya. Oke. Apa sih yang ngebuat kita tuh sebagai orang Indonesia kurang nyaman ketika kita sudah ngebahas tentang agama atau bawa-bawa agama dikit? Sedikit aja bawa agama, pasti gue ngerasa kayaknya gak nyaman deh ngebahas ini. Karena itu, pertama yang tadi yang Anda sampaikan, ini salah satu keberhasilan dari para misionaris orientasi. Satu. Dalam membangun perspektif. Ya, perspektif. Sehingga terdoktrin lah ini ideologi mereka kepada orang-orang Muslim. Ya. Sehingga kalau udah terdoktrin dan mereka mengkonsumsi ideologi seperti ini, makanya hal-hal yang berbau keislaman itu mereka anggap ya tidak relevan, yang abnormal gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sehingga mereka tuh sensitif mau bahas agama, padahal enggak. Cuman karena pemikiran mereka aja, karena udah melenceng dengan pemikiran-pemikiran yang masuk dari luar itu yang pertama. Yang kedua, tentunya mereka tidak ada usaha untuk mempelajari agama Islam, ya kan? Mereka tuh mereka tuh udah terdoktrin dan mereka pun jauh dari agama. Nah, udah jauh dari agama kayak gini, udah mereka gak ada defense untuk mengcover pemikiran yang kayak gini. Ya, tapi justru lucunya begini loh. Ketika status di KTP lo adalah agama Islam gitu kan. Yeah. Pemahaman terhadap Islam tuh kenapa lo tolak? Bukan tolak ya, maksudnya kenapa lo takut untuk menerimanya? Dan kenapa ketika ada pemahaman yang lebih bebas daripada itu, lo mau menerimanya? Berarti kayaknya menurut gue yang ngebuat orang-orang Muslim Indonesia khususnya itu lebih mudah menerima pemahaman Barat adalah karena pemahaman Barat itu lebih terkesan tidak ada aturan, lebih terkesan bebas ketimbang aturan atau ketetapan yang diatur sama agama Islam itu sendiri. Nah, itu salah satu ideologi yang tertanam kan ke orang Muslim, di mana aturan-aturan Barat itu tidak mengekang, sedangkan kalau aturan agama Islam itu mengekang, ya kan? Nah, dari situlah sebenarnya, jadi orang-orang itu antum pasti pernah dengar kayak gini. Nanti udah belajar agamanya, anak masih kotor, ya kan? Iya. Nanti udah sholatnya anak belum suci, belum suci itu. Ntar dulu deh gue kan? Sholatnya gue masih sering mabuk nih. Nanti udah taubatnya masih kotor belum bener, ya kan? Nah dari situ sehingga mereka tuh jauh kan, jangankan mempelajari agamanya, ya kan? Mereka melaksanakan kewajibannya aja enggak, ya. Dari gimana mereka paham bahwasan agama Islam itu enggak intoleran gitu. Bagaimana mereka bakal paham bahwasannya kehidupan sehari-hari kita itu tidak bakalan jauh dari agama. Kalau misalkan mereka aja gak mau mempelajari hal itu. Berarti lucunya kan begini. Mereka yang menganggap agama Islam intoleran adalah mereka yang tidak mempelajari agama Islam itu sendiri. Padahal mereka adalah orang Islam itu. Itu betul. Iya kan? Iya, makanya itu. Itu lucunya sih ya. Lucunya itu di situ tuh. Kita minum dulu kan. Nah, menurut lo nih Kun ya, apa yang bisa ngebuat kita sebagai seorang Muslim khususnya ya, dengan banyaknya perbedaan pemahaman lah, ya kita dari 4 imam aja, jangan jauh dari 4 imam, dari sahabat-sahabatnya Rasulullah aja, ada banyak perbedaan-perbedaan lah ya ketika Rasulullah wafat gitu kan, lalu turun ke 4 imam sekarang kayak gitu kan, sebelumnya gitu kan, setelah itu 4 imam aja punya banyak perbedaan, ya betul, ya kan. Sekarang udah nggak ada nih yang kayak gitu-gitunya, ya betul. Di zaman sekarang tuh, ya kan, makin banyak lagi nih cabangnya. Ya memang sudah ketentuan dan ketetapannya ya bahwa nanti Islam pada akhir zaman akan terpecah menjadi 70 golongan. 73 golongan apa? 73 golongan ya kan. Nah, bagaimana cara kita nih Kun sebagai seorang Muslim yang mungkin berbeda-beda lah pemahamannya, referensi dalilnya pun ya mungkin ya udah sama-sama benar lah ya kayak gitu ya. Kita tinggal Allahu a'lam bishawab aja itu kan, tinggal bisa menerima perbedaan satu sama lain antara gua, mungkin lu kayak gitu kan, dan mungkin teman-teman di rumah sana yang mungkin pemahamannya berbeda. Iya. Pertama,
kalau misalkan kita mau bisa toleran ya antar perbedaan, bahkan saking berbedanya kita tidak menganggap itu hal yang salah dan juga tidak muncul Islamofobia, baik di Muslim itu sendiri ataupun di non Muslim. Pertama kita harus terbuka. Yang namanya terbuka artinya kita gak boleh tertutup dong, ya kan? Gak boleh tertutup. Artinya kita harus mempelajari itu benar-benar secara terbuka, fleksibel dan secara menyeluruh. Nah, makanya di sini disebut dengan tabayun. Gak mungkin kita itu kalau misalkan mendapatkan sesuatu gak bertabayun dulu. Di pihak ini salah, di pihak ini benar misalkan. Di pihak ini boleh, di golongan tertentu gak boleh. Nah, kalau misalkan kita tertutup, wah kita percaya sama golongan kita, wah kita menganggap itu gak boleh, ya udah. Yang membolehkan salah, sesat, kafir. Sehingga dengan secara ekstrim kayak gitu muncul nilai-nilai tertentu nanti menyerang diri sendiri sebenarnya, menyerang agama sendiri, ya kan? Makanya dalam Al-Quran itu ini juga berhubungan dengan Islamofobia ini, nanti dengan non Muslim dan sebagainya. Ya, kenapa orang Muslim sendiri takut sama agamanya? Maka dalam ayat surat Al-Hujurat ayat 6 itu kan ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kata di situ. Kata ya wahai orang-orang beriman, ketika datang seorang fasik membawa berita kepadamu, maka bertabayunlah. Bertabayun, singkat cerita, artinya itu agar apa? Agar kamu tidak menyesal demikian. Nah, artinya dengan apapun yang ada dalam keadaan kita ya, keadaan zaman sekarang Muslim hari ini ataupun agama Islam hari ini, kita tetap harus bertabayun, cuy. Gak bisa kita tertutup dengan kita percaya dengan golongan ini, tapi kita tidak juga mempelajari golongan itu. Sehingga kalau misalkan kita cuma kekeh dengan golongan kita, tapi gak mau ikut belajar ke sana, ikut tabayun dengan apa yang mereka pelajari juga, kita tetap. Tapi apakah ketika proses tabayun tersebut sudah kita lakukan, lalu ada beberapa pemahaman dari mereka yang akhirnya sejalan nih sama kita? Apakah kita harus menerima mereka, ya, atau menjadi bagian dari mereka? Atau malah hanya cukup tahu aja? Nah, keterbukaan itu ya, kalau kita sendiri ya yang kita rasakan. Semakin kita tahu perbedaan, semakin kita tahu apa yang pendapat mereka, semakin kita tahu perbedaan apa perbedaan antara kita sama mereka gitu. Ya kan? Semakin kita tahu, maka semakin terbuka kita, ya kan? Semakin fleksibel. Yang dulunya mungkin kita kekeh, wah itu sesat tuh, salah tuh. Tapi ketika mempelajari dalil mereka, apa yang mereka pahami, apa pendapat-pendapat yang mereka pegang, maka kita makin terbuka. Oh iya, kita punya dalil, mereka pun punya dalil, ya kan? Sehingga yang paling baik itu, yang benar itu, bukan berarti ketika kita toleran itu kita ikut mereka pun ikut kita, enggak. Cuman lucunya adalah ketika proses tabayun tersebut misalnya ya. Kelompok yang kita ajak tabayun ini merasa bahwa apa yang mereka pegang ini yang paling benar, dan menjudge gitu kan orang-orang yang berada di luar dari kelompok mereka. Nah, itu gimana kita? Lucunya itu udah dijawab di Al-Quran itu, di ayat itu. Makanya di akhir ayat itu nadimin kan, menyesal agar kamu tidak menyesal. Kalau orang yang tidak mau bertabayun kayak gitu, nyesal di akhirnya. Ya muncullah Islamofobia kayak gitu. Ada yang ada golongan yang keras, menyalahkan. Ketika kita ajak tabayun, kita punya dalil, bawa data, dia pun disuruh bawa dalil, bawa data, mereka gak mau, ya kan? Akhirnya kita udah berusaha fleksibel, kita berusaha terbuka, kita berusaha untuk ajak tabayun, tapi mereka enggak, ya kan? Nah, dari situlah nanti muncul, ya orang-orang yang takut dengan beberapa golongan di Islam. Nah, kebetulannya orang yang mungkin ingin mempelajari agama Islam, dia belajarnya ke golongan itu, paham kan? Golongan keras itu, sehingga menganggap Islam ini intoleran, paham kan? Kayak gitu. Lu kan sebagai content creator santri juga nih ya, yang bisa dibilang ya lu representatif santri Indonesia lah, kayak gitu kan. Amin. Lu ada kepikiran buat ngebahas hal kayak gini gak sih di konten lu? Bagi Ana ya. Karena memang ada kan ada 2 channel, pertama tentang dakwah, yang satu tentang santri khusus. Kalau di bidang dakwah ini, kalau misalkan ada yang benar-benar harus dibahas tentang Islamofobia misalkan ya, tentunya Anda akan bahas.
Tapi selama ini kalau misalkan ada niatan untuk membahas secara langsung, masih belum sih. Mungkin kapasitas. Ya, masih kapasitas. Ana masih ada yang lebih layak untuk mengatakan itu. Dan memang sudah ada gitu. Jadi kalau misalkan bagi Ana, kalau misalkan ada yang menyenggol Ana pribadi tentang Islamofobia, atau ada yang menyinggung pesantren Ana sendiri tentang Islamofobia, maka Ana yang akan jawab langsung insya Allah. Tapi kalau misalkan secara langsung Ana membahas secara gamblang gitu sendiri, spesifik fokus secara ke situ, spesifik gitu itu ya. enggak. Sepertinya belum Ya. Karena kita juga paham kapasitas ilmu betul. kita ya. Betul. Ya kalau gue memang gue karakternya memang personal branding kan santri kan sebenarnya kan. Cuman apakah gue mau ngebahas soal Islamofobia juga kayaknya bukan takut tapi lebih kepada kehati-hatian sih Iya sebenarnya. betul, itu dia. Kita paham situasinya, kita paham bagaimana sudut pandangnya, tapi kapasitas kita belum pada tempatnya untuk menyampaikan itu. Itu dia. Gitu kan. Nah, sebagai anak muda nih, ya kan, sebagai anak muda kita dan teman-teman di luar sana lah mungkin yang sampai sekarang masih takut dan ragu untuk mempelajari Islam gitu kan, karena takut salah belajar gitu ya. Apa sih sebenarnya yang harus kita pelajarin di awal di generasi sekarang ya? Kalau mungkin zamanan kita dulu masuk pondok, ya kita diajarin dulu lah tentang dasar-dasar agama kayak gitu, Iya, gitu kan. betul. Cuman sekarang ini konteksnya mungkin buat mereka yang gak mondok nih. Buat mereka yang gak mondok, dia usia kayak sekarang loh, usia kayak kita gitu kan, atau yang di bawah kita, biar tidak terjebak dalam narasi Islamofobia ini. Pertama, tentunya ya yang ingin Anda sampaikan sebenarnya, kalau kita mau mempelajari agama, yang bisa kita itu jauh dari Islamofobia lah, biar kita itu jauh dari kata intoleran. Maka yang paling dasar yang harus kita pelajari adalah tauhid dulu sebenarnya. Wah, berat ya dong kalau langsung ke tauhid dulu. Sebenarnya tauhid itu paling dasar. Ya, tauhid paling dasar itu di mana kita iman kepada Allah kan, iman kepada Rasul. Cuman kan pada pemahaman lanjutannya, beriman kepada Allah itu kan tidak hanya sebatas bagaimana cara kita percaya kan. Iya betul. Iya kan. Di situ itu ada di Usuluddin itu kan ada tingkatan-tingkatan pemahaman yang lebih dalam lagi, dan betul, itu betul. Sangat-sangat Iya. ini kan. Tapi setidaknya dasar dari ketauhidan ini menancap dulu. Jadi kan kalau misalkan hubungan kita udah terjaga sama Allah nih, mungkin nggak kalau misalkan kita udah berkoneksi, kita benar-benar terhubung sama Allah, mungkin nggak kita benar-benar ngelakuin hal-hal yang nggak diinginkan, kan? Nggak mungkin, nggak bakal, ya kan? Terus selanjutnya kalau kita benar-benar menteladani Rasul, ya kan? Mungkin nggak kalau kita bergerak atau memahami agama Islam tanpa dengan dalil-dalil tertentu yang udah ada. Iya. Nggak mungkin kan? Nah, makanya yang paling penting tentunya sebenarnya lebih ke hubungannya dulu. Ya mungkin ini tentang tauhid, tapi pertama jaga dulu hubungan lu sama Allah, paham nggak? Yang kedua nih, yang paling minimal banget yang harus dipelajari biar kita itu gak masuk ke Islamofobia adalah kita belajar fikih sebenarnya, fikih muamalah, paham nggak? Bukan fikih maqasid dan sebagainya, itu ekonomi dan sebagainya itu masih jauh. Yang penting fikih muamalahnya dulu aja. Ya, bahwasannya di mana kita itu ada 4 mazhab, perbedaan masing-masing punya perbedaan. Nah, kita harus toleran dengan perbedaan itu karena masing-masing punya dalil. Di sana punya dalil, kita pun punya dalil. Di sana punya pendapat, kita pun punya pendapat. Ya, kalau misalkan di sini nggak boleh, di sana boleh, artinya ada ilmunya, gitu kan? Sehingga kita tuh tidak menyalahkan, paham nggak? Nah, cuman gini Kon, kalau lo tadi nyaraninnya adalah yang harus dipelajarin pertama kali agar tidak salah dalam memahami Islam, kan tauhid dulu menurut lo. Tapi kan bagi sebagian orang, bahkan tadi pun gue bilang kalau langsung tauhid kayaknya lumayan serius nih pembahasannya kalau tauhid kan. Ketika anak muda, gue gak nyalahin kelompok kajian anak muda ya. Cuma maksudnya mau belajar Islam, datang ke pengajian yang tematik, di ballroom hotel, ada HTM-nya, misalnya kayak gitu-gitu kan. Tema pembahasan itu lebih seputar tentang cinta, tentang jodoh, tentang bagaimana memaafkan diri sendiri, kayak gitu-gitu loh kan. Ya mungkin kajian self improvement lah. Kalau gue bisa. Tazkiyatun nafs kalau bahasa Arab. Iya kayak gitu-gitu kan. Nah, apakah cukup dengan itu? Ketika mereka pengen mengenal Islam? Kalau self improvement
doang gitu maksudnya. Iya maksudnya kayak kajian-kajian yang ada tuh kayak misalnya apa nggak apa-apa bersedih nanti akan ada gantinya. Misalnya tema-tema kajian kayak gitu-gitu tau gak sih lu? Bagiannya itu gak cukup. Nggak cukup ya? Nggak cukup banget. Perlu ada tahap lanjutan ya. Mungkin Ada itu tahap pengenalan lanjutan. di awal oke. Iya. Itu oke. Kalau bagi mereka lagi tersesat karena mungkin putus hubungan, terus mereka diselamatkan dengan apa? Dengan kajian-kajian Islamik kayak gitu, itu aman. Tapi nggak cukup di situ ya? Tapi nggak cukup di situ. Iya. Ya kan. Makanya sebenarnya kalau misalkan kita mempelajari tauhid itu, ini tauhid paling dasar ya maksudnya. Intinya paling dasar itu gimana caranya lu jaga hubungan lu sama Allah itu aja. Iya, dasarnya kan memang segampang itu lo ngomongnya. Tapi pada prakteknya kajian-kajian umum yang dibuka itu tidak membahas ke arah situ, Kun. Iya, betul. Lebih kepada tentang sosial humanioranya. Iya. Bagaimana kita berhubungan dengan manusia dan melibatkan Allah dalam hubungan tersebut. Tanpa khusus spesifik membahas tentang ke Allah. Iya, hablum minallahnya kan. Hablum minallahnya. Iya. Tapi lebih banyak hablum minannasnya kayak gitu. Iya. Sudah sabar, sebagai manusia kita harus bersabar. Ingat kata Allah kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Iya, ya gue gak nyinggung kelompok-kelompok kajian-kajian pemuda tertentu lah. Cuma pada intinya banyak yang akhirnya ngerasa kayak setelah ikut kajian-kajian kayak gitu teman-teman gue. Ngerasa udah si paling hijrah tuh. Itu yang gue kesel tuh. Iya. Kayak oh iya siap abangku, akhiku siap akhiku kayak gitu. Nah akhirnya yang terjadi apa? Ketika udah 2 kali 3 kali ikut kajian seperti itu, ada rasa mungkin awal dia ngerasa kayak oke, ini yang ku cari gitu, ini yang gue cari gitu. Terus dia ngerasa cukup, Kun. Ketika dia udah ngerasa cukup, dia mulai tuh bawa-bawa dalil dari apa yang dia udah pelajarin di situ. Padahal konteks kajiannya paling cuma seminggu sekali atau sebulan sekali dia datang. Nah ini kan otomatis kan akan ngebuat ya masyarakat pemuda yang kayak gini nih yang ngebuat akhirnya orang tuh ngecap Islam tuh gini banget ya, fanatik banget nih orang baru belajar Islam sekali udah fanatik ini. Iya sih. Coba gimana tuh kalau kayak gitu kita? Sebenarnya gimana orangnya lah ya. Iya sih, itu sebenarnya gimana orangnya. Tapi ada loh kan kayak gitu. Iya, kan? tapi bukan ada lagi, banyak sebenarnya itu kan. Ada loh yang baru hadir kajian 1-2 kali, dan kajian itu bukan kajian ilmiah sepenuhnya itu sebenarnya kan. Yang buka kitab. Iya. Abisin bab 2, abisin 3 bab itu, gitu. Pertama tentunya kita apresiasi, gitu kan. Apresiasi gitu kan. Niatnya mau belajar. Niatnya belajar. Cuman kalau misalkan dengan dengan keterbatasan mereka, misalkan mereka cuma baru hadir di majlis seperti itu, tapi sudah berani menyalahkan, nah kan? Sudah berani menyalahkan kalau ini salah, itu salah. Mereka udah berani menganggap orang lain itu berbeda, gak ada apa-apa yang dibandingkan mereka yang hadir kajian itu. Nah itu yang salah sebenarnya. Iya. Nah, makanya kita itu penting milih guru sebenarnya. Paham nggak? Iya benar. Penting milih guru. Buat apa? Buat membimbing kita tuh benar-benar dibimbing sebenarnya. Paham nggak? Pertama, udah kita memang nggak salah hadir kajian kayak gitu. Cuman respon kita setelah menghadiri kajian itu, nah itu yang harus dibimbing lagi. Paham nggak? Iya. Nggak cuma berhenti di situ. Nggak berhenti di situ. Ibaratnya naik level lah. Mungkin mereka masuk level 1, hadir di kajian itu. Tapi ada level-level selanjutnya. Nah, terkadang mereka itu cukup di level 1, udah langsung berani dakwah dan menyalahkan. Nggak tahu orang-orang yang mereka serang itu level 2, level 3, level 4, level 5. Ibaratnya kayak gitu. Ini nggak sih? Jadi kayak apa ya? Ada bahasa, diem lu ngajinya belum jauh. Iya. Diem lu. Kalau ini ngaji lu belum jauh. Iya, sebenarnya kalau misalkan kata kurang jauh. Kalau kata-kata itu sebenarnya narasi benar. Kalau misalkan dipakai di tempat yang benar juga. Contohnya kalau misalkan ada orang yang asal nyalahin, ya kan? Padahal orang disalahin itu punya dalil dan punya pendapat sendiri. Sedangkan menyalahkan itu baru hadir kajian kayak tadi, ya kan? Kata-katanya benar. Tapi kalau kata-kata itu dipakai buat apa? Membela diri. Sedangkan dia dalam keadaan salah. Nah, yang terjadi kan kayak gitu di sosial media. Iya. Dia pakai kata-kata itu untuk membela diri, padahal dia salah. Nah itu Kun yang akhirnya ngebuat perspektif bahwa ternyata Islam tuh karakter masyarakatnya gini ya. Iya. Saling menjustifikasi satu sama lain. Iya. Bahkan ini apa namanya? Gue sekali lagi gue nggak ini ya ngejudge teman-teman yang aktif di kajian-kajian kayak gini ya. Menurut gue pribadi, tapi nggak tahu menurut pendapat lo. Menurut pendapat gue pribadi, yang ngebuat akhirnya masyarakat Indonesia jauh dari Islam itu sendiri adalah eksklusivitas Islam dalam
lingkungan sosial menurut gua. Ya, sehingga nggak semua orang itu punya akses untuk mempelajari Islam secara bebas dan terbuka. Menurut gua ya. Ya, kajian di YouTube, Kang, kan banyak kajian di YouTube, di IG gitu-gitu. Nggak cukup. Itu lu bukan belajar kalau itu, tapi lu bukan kajian, itu tuh bukan kajian, lu kayak hanya nonton konten aja. Karena yang namanya kajian itu, definisi kajian itu adalah lu datang belajar ketemu sama guru. Kalau menurut gua sebagai santri ya, menurut pendapat gua kan kayak gitu. Jadi apa tadi gua tadi? Jadi eksklusivitas dalam mempelajari Islam di Indonesia menurut gua itu yang ngebuat akhirnya masyarakat Indonesia sendiri jadi malas mempelajari Islam atau takut mempelajari Islam karena biayanya mahal. Contoh, mohon maaf ya, kajian di hotel-hotel misalnya ya, ada pengajian di ballroom hotel mana, ada beberapa yang infak, ada beberapa yang free gitu kan, tapi kan proses menuju ke sananya gitu kan, mereka yang punya kendaraan oke, kayak gitu, mereka yang punya ini oke, kayak gitu, tapi ada yang ngerasa malu mungkin, belum pernah ke hotel, mau ikut kajian kayak gini nggak berani, takut, saya takut ntar salah ini gimana ya, kayak gitu, ada yang kayak gitu. Karena ada tempat pengajian eksklusif nih, kayak gitu kan, atau di mana lagi kajian-kajian yang mungkin ada infaknya, mungkin kayak gitu kan, ya ada infaknya ini ya sayang banget, misalnya kayak gitu kan. Kenapa nggak kajian keagamaan ya khususnya, yang tematik ini kan bagus nih untuk menggait mereka ke level 1 dulu kata lo tadi kan. Kenapa nggak dilakukan di daerah-daerah yang nggak tersentuh? Bukan nggak tersentuh sama ekonominya, bukan. Tapi yang nggak tersentuh sama kajian-kajian kayak gini, kayak gitu, yang belum pernah kalian masukin, kayak misalnya di kabupaten mana, kayak gitu kan, di kampung mana, kayak gitu kan. Buat kajian-kajian kayak gini, sehingga masyarakat di kampung tersebut, itu kan, mereka punya kesempatan untuk mempelajari hal yang sama seperti mereka yang di kota, misal kayak gitu kan. Sementara yang di kota punya tempat kajian yang enak, ballroom dingin, terus apalagi AC gitu-gitu kan. Pokoknya bersih tempatnya, ada akses segala macam, ada servis. Kenapa fasilitas kajian seperti ini tuh hanya ada di kota, dan kenapa kalian kenapa nggak ada yang membawa ini tuh ke daerah-daerah terpencil yang secara kajiannya mungkin masih kajian-kajian kontemporer. Yang masih kiai kampung, gue gak nyalain kiai kampung juga, tapi maksud gue untuk ngegait anak mudanya ini, kayak gitu loh. Itu yang ngebuat, menurut gue ya, itu ngebuat Islam tuh kayaknya di Indonesia jadi kesana eksklusif. Dan masyarakat jadi jauh karena eksklusivitasnya tadi. Kalau dari lu gimana? Kalau bagi dari gue ya, karena gue pelajarin juga sih, bagaimana sistem dakwahnya dari Ustaz Syahrin, dari Uwah dan sebagainya. Ustaz Syahrin tuh pernah ditanya demikian, kenapa sih harus bertarif? Kenapa sih harus berbayar? Padahal kan bukankah agama Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, sehingga tingkat satu sama lain gitu kan? Kenapa gak gratis aja dan sebagainya? Beliau ngasih 8 jawaban sebenarnya. 8? Iya, 8 jawaban. Buset. Kenapa? Tapi salah satu jawabannya ada pertama, sebenarnya beliau gak narif. Beliau tuh gak narif sama sekali. Cuman karena memang beliau itu pengen berdakwah secara lebih luas di sosial media, ya kan, biar ya itu tadi yang nggak bisa hadir kajian beliau, setidaknya yang bisa hadir itu bisa lihat di YouTube-nya beliau. Nah, tentunya itu beliau punya tim. Nah, punya tim itu harus dibayar, paham kan? Sehingga terkadang tiket buat bayar orang-orang yang tiket bayar ustadznya itu bukan bayar ustadznya ternyata, tapi bayar timnya. Nah, bayar timnya. Yang kedua, yang Anda dengerin dari beberapa ustadz pun, salah satunya Ustadz apa lupa namanya, ya Allah. Pokoknya ketika ditanyakan kenapa antum nggak turun ke desa-desa tertentu, jawaban beliau satu, ternyata beberapa desa pun mengeksklusif apa namanya tadi? Yang mengeksklusifkan. Iya, mengeksklusifkan diri, ya kan? Ketika beliau ke hadir beberapa desa itu ternyata enggak, kita agak nerima ustadz ini, kita nerima ustadz dari ini aja, kayak kampung benar-benar murni NU katanya misalnya gitu. Nah, ada beberapa desa kayak gitu, ya kan? Nah, jadi yang diambil poinnya ternyata ada beberapa desa, ya kan, yang masyarakatnya itu masih kental
dia cuman manut sama kiainya aja. Dia gak mau nerima dari ajaran-ajaran tertentu di luar. Manut kiai dari kiai bagus Iya, sebenarnya. manutnya kiai bagus banget. Tapi belajar sama Iya, nah tapi ketika dia menolak kebaikan atau menolak ilmu dari luar itu yang salah. Nah, ternyata beberapa ustadz pun ada yang merasakan demikian. Paham kan? Okay. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada juga ustadz, dia itu berusaha masuk ke desa, tapi dia gak mampu, paham gak? Dia gak mampu. Mampu di sini bisa dibilang bukan secara finansial ya, tapi karena mungkin keterbatasan ilmunya, paham gak? Kapasitas Ilmunya. Ya. Sehingga kalau misalkan masuk ke kampung tertentu, ternyata dengan adat dan hukum juga tertentu juga beda, paham kan? Ada aturan-aturan di kampung tersebut yang mungkin berbeda kayak gitu ya. Sehingga kalau mengatakan salah satu penyebabnya adalah eksklusivitas dari kajian itu, bagi Ana sih para asatid yang berdakwah pun ternyata mereka berusaha juga merangkul gitu. Tapi ternyata banyak sekali kendala yang tidak kita ketahui ketika mereka berusaha merangkul itu. Itu yang anak tahu tuh. Wah, ini. Jadi ternyata yang salah, yang ketika kita nyari titik benang merahnya gitu, banyak banget gitu. Ternyata di SDM-nya. SDM-nya juga luar biasa. SDM masyarakat kita. Nah, udah SDM-nya gitu, pemikiran-pemikiran baratnya masuk. Selesai. Ada di desa di mana dia dikasih mie sedus aja udah murtad kan. Iya kan? Mulai. Ya lagi gue ada tuh tetangga dulu di Lampung. Iya kayak itu. Makanya. Dia pernah ada kayak gitu. Ya udah. Terima kasih Kun udah ngobrol bareng sama gue di sini. Kita udah diskusi lumayan serius ya. Diskusi gitu tentang Islamophobia. Jadi pada intinya adalah teman-teman, sebenarnya yang membuat kita takut terhadap Islam adalah kitanya sendiri ya. Iya betul. Kitanya sendiri yang menutup diri terhadap Islam itu. Makanya ada kata kalau misalkan mau belajar Islam secara utuh, pelajari Islamnya, bukan pelajari Muslimnya. Kalau Muslim kita masih bisa salah. Ya, pelajari Islamnya bukan pelajarin Muslimnya. Iya. Itu dia teman-teman. Terima kasih. Kun udah ngobrol bareng sama gue di sini dan sharing sama teman-teman semuanya. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari obrolan kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di Ruang BK episode selanjutnya. Bye bye.